Halo, kali ini kita akan membahas 6 langkah penting yang harus dilakukan jika pasangan Anda meninggal terlebih dahulu untuk membantu Anda tetap tegar secara emosional dan praktis. Kehilangan pasangan mengguncang hidup, meninggalkan kesedihan dan kebingungan, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat. Mulai dari merawat diri sendiri hingga mengatur prioritas, Anda bisa menemukan ketegasan dan mulai membangun kembali hidup Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena salah satu poin ini sering diabaikan, padahal sangat menentukan bagaimana sisa hidup Anda setelah kehilangan. Mari kita mulai. 1. Prioritaskan perasaan Anda sebelum mencoba memperbaiki segalanya. Ketika pasangan Anda meninggal, dunia tidak hanya menjadi sunyi, itu menjadi mati rasa. Rutinitas yang Anda bagikan, percakapan yang Anda andalkan, bahkan suara langkah kaki mereka di ruangan lain, semuanya tiba-tiba hilang. Dan keheningan yang tersisa bukanlah hanya eksternal, itu menetap di dada Anda, berat dan hampa. Di hari-hari awal itu, ada godaan yang mendalam untuk mendorongnya, untuk mengurus dokumen, panggilan, pengaturan, logistik, apapun untuk tetap cukup sibuk agar tidak merasakan beban penuhnya. Tetapi inilah kebenarannya. Sebelum Anda melakukan hal lain, Anda perlu membiarkan diri Anda merasa. Ini tidak berarti hancur berantakan. Ini berarti memberi diri Anda izin untuk berduka tanpa rasa bersalah, tanpa batas waktu, dan tanpa penilaian. Tidak ada cara yang tepat untuk berduka. Tidak ada jadwal tetap untuk kapan air mata berhenti atau kapan tempat tidur terasa kurang kosong. Yang paling penting di hari-hari pertama itu adalah Anda tidak mendorong perasaan-perasaan itu terlalu jauh ke bawah sehingga mereka mengeras. Karena kesedihan yang dihindari tidak menghilang, ia menunggu. Dan ketika kembali nanti, ia melakukannya dengan lebih banyak kebingungan dan lebih banyak rasa sakit. Beberapa orang berpikir menunjukkan emosi adalah kelemahan, terutama setelah kehilangan. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Saya harus kuat untuk anak-anak," atau "Dia tidak akan ingin saya menangis." Tetapi kekuatan tidak berarti keheningan. Itu tidak berarti menelan kesedihan Anda sehingga orang lain tidak akan merasa tidak nyaman. Kekuatan adalah membiarkan diri Anda mengakui beban penuh cinta Anda dan lubang yang tersisa. Anda tidak hancur karena Anda hancur. Anda tidak lemah karena Anda tidak bisa melewati hari tanpa hancur. Kesedihan bukanlah sesuatu yang Anda selesaikan. Itu adalah sesuatu yang Anda bawa. Dan jika Anda tidak memberi diri Anda ruang untuk mengakuinya sepenuhnya, Anda akan berakhir membawanya dengan cara yang tidak sehat, melalui kemarahan, mati rasa, atau bahkan penyakit. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan jika pasangan Anda meninggal terlebih dahulu adalah jeda. Duduklah dengan kehilangan, bahkan jika itu menyakitkan. Biarkan diri Anda menangis. Biarkan diri Anda berbicara tentang mereka. Biarkan diri Anda mengakui bahwa belum ada yang masuk akal. Anda tidak perlu memiliki rencana. Anda tidak perlu memasang wajah berani. Anda hanya perlu merasa. Karena dengan melakukannya, Anda mulai sembuh. Dan penyembuhan selalu dimulai dengan kejujuran. 2. Segera ambil langkah. Jangan menunda membuka bantuan dan dukungan. Dalam jam-jam dan hari-hari setelah kematian pasangan Anda, rasa isolasi dapat menyelinap ke Anda lebih cepat dari yang Anda duga. Suatu saat orang-orang menelepon, mengantarkan makanan, mengirim bunga, dan kemudian tiba-tiba rumah menjadi sunyi. Pintu berhenti diketuk, telepon melambat, dan jika Anda tidak hati-hati, keheningan itu berubah menjadi pemisahan. Itulah mengapa salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan sejak awal adalah ini: menjangkau sebelum kesepian menetap terlalu dalam. Anda tidak harus mengatakan sesuatu yang mendalam. Anda tidak harus menjelaskan bagaimana perasaan Anda. Tetapi Anda perlu memberitahu orang-orang bahwa Anda ada di sini dan bahwa Anda membutuhkan mereka. Ini tidak berarti mencurahkan isi hati Anda kepada semua orang atau mencoba menghibur tamu ketika Anda hampir tidak berfungsi. Itu hanya berarti tidak menunggu orang lain untuk bergerak lebih dulu. Karena kebenarannya adalah, bahkan orang-orang yang paling mencintai Anda mungkin tidak yakin harus berkata apa atau bagaimana harus membantu.
Mereka mungkin ragu, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka takut mengganggu. Dengan mengambil langkah kecil itu, mengirim pesan, mengangkat telepon, atau bahkan hanya menanggapi ketika seseorang memeriksa, Anda sedang membangun lapisan pelindung terhadap jenis kesepian yang tidak hanya terasa buruk, tetapi mulai memengaruhi pikiran dan tubuh Anda. Isolasi sosial adalah salah satu hal paling berbahaya yang dapat terjadi pada seseorang setelah kehilangan. Ini memengaruhi tidur, tekanan darah, fungsi kekebalan tubuh, bahkan memori, dan itu melakukannya secara diam-diam. Kesedihan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda sendirian. Tetapi koneksi mengingatkan Anda bahwa Anda tidak. Anda tidak harus berbicara tentang kehilangan jika Anda belum siap. Anda dapat berbicara tentang kenangan, cuaca, cerita lucu dari tahun-tahun yang lalu. Yang penting adalah kehadiran. Mengetahui seseorang ada di ujung lain dari saluran telepon atau di sisi lain meja. Dan jika Anda tidak memiliki keluarga di dekatnya, atau Anda khawatir menjadi beban, ingatlah ini. Banyak komunitas memiliki kelompok dukungan kesedihan, pusat lansia, atau sukarelawan lokal yang akan duduk dengan Anda, berbicara dengan Anda, atau hanya menjadi teman yang tenang. Menjangkau tidak berarti mengakui kekalahan. Itu berarti memilih untuk tidak membawa rasa sakit Anda sendirian. Hari-hari awal setelah kehilangan berbahaya, tidak hanya secara emosional, tetapi secara fisik. Tubuh Anda berada di bawah tekanan, pikiran Anda berkabut, dan hati Anda rentan. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang, bahkan dengan cara-cara terkecil. Bertindak sebagai semacam perancah emosional. Menopang Anda saat Anda menemukan keseimbangan Anda lagi. 3. Segera atur dokumen penting. Lindungi masa depan dan tenangkan pikiran Anda. Ketika seseorang meninggal, terutama pasangan, rasanya dunia harus berhenti. Tetapi kenyataannya adalah dunia terus bergerak. Tagihan tiba, pemberitahuan dikirim, akun dibekukan, dan di tengah kesedihan Anda tiba-tiba dihadapkan pada pertanyaan yang mungkin tidak siap Anda jawab. Itulah mengapa salah satu hal terpenting yang harus Anda lakukan, dengan selembut dan sejelas mungkin, adalah menemukan dan meninjau semua dokumen penting yang terkait dengan kehidupan pasangan Anda. Ini tidak dingin dan tidak berhati. Ini perlu. Anda perlu menemukan wasiat, polis asuransi, informasi rekening bank, akta nikah, akta kematian, dan dokumen apapun yang terkait dengan properti, pensiun, atau dinas militer. Dan Anda harus melakukannya saat pikiran Anda lelah dan hati Anda mentah. Banyak orang menunda karena kewalahan atau terburu-buru tanpa kejelasan. Dan keduanya dapat menyebabkan kesalahan yang membuat minggu-minggu di depan lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Beberapa orang percaya mereka akan mengurusnya setelah mereka siap. Tetapi sayangnya, waktu tidak selalu berada di bawah kendali Anda. Ada langkah-langkah hukum dan keuangan yang sering memiliki tenggat waktu yang ketat. Asuransi jiwa mungkin perlu diklaim. Jaminan sosial mungkin perlu dihubungi. Akun utilitas mungkin perlu ditransfer. Jika Anda menunggu terlalu lama atau melewatkan sesuatu yang penting, itu bisa memengaruhi keuangan Anda dengan cara yang sulit dibalik. Jika Anda merasa terlalu kewalahan untuk menangani dokumen-dokumen ini sendiri, mintalah seseorang yang Anda percaya untuk duduk bersama Anda saat Anda melakukannya. Anggota keluarga, teman, bahkan penasihat profesional. Seseorang yang dapat berjalan melewatinya perlahan dan membantu melacak apa yang telah ditemukan dan apa yang masih membutuhkan perhatian. Bahkan hanya membuat daftar periksa sederhana dapat meredakan kabut. Simpan semuanya di satu tempat. Dapatkan folder atau kotak. Buat salinan dari apa yang paling penting. Tuliskan nomor akun, kata sandi, nama kontak, apapun yang perlu diketahui orang lain jika mereka harus menggantikan Anda. Karena kesedihan tidak hanya emosional, itu juga administratif. Dan bagian itu mengejutkan banyak orang. Langkah ini mungkin terasa seperti urusan bisnis, tetapi pada kenyataannya, itu adalah bagian dari menghormati kehidupan pasangan Anda. Itu memastikan tidak ada yang hilang, terabaikan, atau dibiarkan dalam kekacauan. Itu melindungi warisan yang mereka kerjakan dengan sangat keras untuk dibangun dan memastikan Anda tidak ditinggalkan membawa beban sendirian.
Anda tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari, tetapi Anda harus memulai. Dan begitu Anda memulai, Anda akan sering menemukan bahwa tindakan mengatur, bahkan dalam kesedihan, dapat membawa sedikit rasa ketertiban kembali ke dunia yang tiba-tiba terasa tidak dapat dikenali. 4. Menjaga kesehatan dengan disiplin. Kunci tetap kuat dan mandiri. Kesedihan tidak hanya memengaruhi hati Anda, itu memengaruhi seluruh tubuh Anda. Dan dalam hari-hari dan minggu-minggu setelah pasangan Anda meninggal, Anda mungkin merasa lebih sulit dari sebelumnya untuk merawat diri sendiri. Makan dilewati, tidur menjadi terpecah-pecah, motivasi menghilang. Bahkan hal-hal sederhana seperti menggosok gigi atau melangkah keluar bisa terasa tidak berguna. Tetapi ini adalah waktu yang tepat ketika merawat kesehatan Anda paling penting. Karena kehilangan pasangan tidak hanya merusak rutinitas, itu menempatkan kesejahteraan fisik Anda pada risiko dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Banyak lansia yang menjanda mengalami penurunan berat badan yang tiba-tiba, kelelahan, masalah pencernaan, sesak dada, dan kelupaan. Bukan karena mereka sakit, tetapi karena tubuh mereka bereaksi terhadap tekanan emosional yang mendalam. Kondisi stres ini, ketika berkepanjangan, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, mengganggu kadar hormon, dan memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kesedihan itu nyata, dan begitu juga dampaknya pada tubuh Anda. Anda tidak memerlukan rutinitas yang sempurna. Anda tidak perlu berlatih untuk maraton atau merombak seluruh diet Anda, tetapi Anda perlu memberi tubuh Anda perawatan dasar, bahkan jika pada awalnya terasa hampa. Itu berarti makan sesuatu yang bergizi pada interval yang teratur, bahkan jika itu kecil. Itu berarti menggerakkan tubuh Anda, hanya berjalan lambat di sekitar blok, atau meregangkan tubuh di ruang tamu Anda. Itu berarti tidur pada waktu yang wajar, bahkan jika Anda tidak langsung tertidur. Ini bukan hanya tips kesehatan, ini adalah tindakan bertahan hidup. Ada pepatah dalam konseling kesedihan yang berlaku di sini. Ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, rawat hewan di dalam diri Anda. Beri makan, beri air, biarkan istirahat, biarkan bergerak. Karena pada tingkat yang paling dasar, tubuh Anda mencoba menemukan keseimbangan lagi, dan ia membutuhkan bantuan Anda untuk sampai di sana. Anda mungkin tidak merasa lapar, makan saja. Anda mungkin tidak merasa lelah, berbaring saja. Anda mungkin tidak ingin berpakaian, lakukan saja. Bukan karena Anda memalsukan kekuatan, tetapi karena Anda membangunnya kembali. Satu keputusan yang tenang pada satu waktu. Dan jangan ragu untuk menghubungi dokter Anda selama waktu ini, bahkan jika Anda pikir itu hanya stres. Terkadang bahkan hanya berbicara dengan seorang profesional dan memeriksa tanda-tanda vital, Anda dapat membantu menstabilkan Anda. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda masih di sini, masih membutuhkan perawatan. 5. Risiko besar dari keputusan yang terburu-buru. Hindari kesalahan fatal. Setelah kehilangan, seringkali ada dorongan tiba-tiba untuk membuat perubahan besar. Anda mungkin merasa tergoda untuk menjual rumah, pindah lebih dekat ke anak-anak Anda, menyingkirkan barang-barang pasangan Anda, atau membuat pergeseran finansial besar hanya untuk melarikan diri dari pengingat. Itu dapat dimengerti. Ketika dunia Anda terbalik, mengubah lingkungan Anda dapat terasa seperti satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali rasa kendali. Tetapi inilah kebenarannya. Sebagian besar keputusan besar yang dibuat selama tahap awal kesedihan adalah keputusan yang nanti disesali orang. Ini tidak berarti Anda tidak akan akhirnya perlu membuat perubahan. Anda mungkin melakukannya. Tetapi saat ini, pikiran Anda dikaburkan oleh kesedihan, kelelahan, dan keinginan yang menyakitkan untuk stabilitas yang tidak dapat diselesaikan oleh gerakan eksternal. Apa yang terasa seperti solusi hari ini mungkin menjadi sumber penyesalan beberapa bulan dari sekarang. Dan ketika pasangan Anda meninggal, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah lapisan tambahan dari kehilangan. Kesedihan membutuhkan ruang, dan bagian dari ruang itu termasuk menunggu sebelum Anda membuat perubahan permanen. Anda tidak harus meninggalkan foto di tempatnya selamanya, tetapi Anda juga tidak harus menurunkannya besok. Anda tidak harus memutuskan apakah akan menyimpan rumah,
menutup rekening, membatalkan keanggotaan, atau menetapkan kembali barang-barang segera. Beri diri Anda izin untuk jeda. Dan jika orang lain menekan Anda untuk bergerak maju atau membereskan sesuatu, jelaskan dengan lembut bahwa Anda butuh waktu. Ini bukan tentang berpegang pada masa lalu. Ini tentang memungkinkan emosi Anda untuk mengejar kenyataan. Bertindak terlalu cepat dapat meredakan ketidaknyamanan sementara, tetapi seringkali meninggalkan bekas luka emosional yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses. Ini berlaku terutama untuk keputusan finansial, menandatangani dokumen, menjual aset, atau mengubah investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan idealnya dengan bantuan seseorang yang Anda percaya yang tidak terlibat secara emosional dalam situasi tersebut. Baik itu anggota keluarga, penasihat keuangan, atau bahkan teman yang berpengalaman. Memiliki sepasang mata lain pada keputusan-keputusan ini dapat melindungi Anda dari bertindak karena keputusasaan atau kebingungan. Apa yang Anda hadapi itu berat dan tidak ada rasa malu dalam meluangkan waktu Anda. Faktanya, itu bijaksana. Tujuannya bukan untuk menghindari tindakan selamanya. Itu adalah untuk bertindak dari tempat yang jernih alih-alih reaksi. Dan kejelasan semacam itu hanya datang dengan waktu, istirahat, dan dukungan. Anda sudah mengalami satu perubahan besar. Jangan melipat gandakan rasa sakit dengan terburu-buru ke yang lain. Biarkan diri Anda menyesuaikan diri. Biarkan kabut terangkat. Dan ketika saatnya tepat, Anda akan tahu. Anda akan merasa lebih membumi, lebih yakin, lebih mampu menatap ke depan tanpa kehilangan apa yang penting dari masa lalu. 6. Upaya diam-diam untuk memulihkan identitas dan kemandirian Anda. Ketika pasangan Anda meninggal, bukan hanya ketiadaan mereka yang Anda berduka. Itu adalah versi diri Anda yang ada di samping mereka. Anda adalah bagian dari sebuah tim, ritme bersama, kemitraan dengan bahasanya sendiri. Mungkin Anda adalah John dan Mary, atau kita, atau hanya kami. Tetapi sekarang tidak ada kami. Dan perubahan itu berjalan lebih dalam dari sekadar sebuah gelar. Itu menggeser fondasi dari siapa Anda percaya diri Anda. Pada awalnya, itu mungkin tidak jelas. Anda mungkin fokus pada pengaturan, dokumen, pengunjung, dan kelangsungan hidup harian. Tetapi akhirnya, sebuah pertanyaan mulai bergema dalam keheningan. Siapa saya sekarang? Dan kebenarannya adalah, kebanyakan orang tidak siap untuk menjawabnya. Selama beberapa dekade, hidup Anda mungkin berputar di sekitar rutinitas, makanan, keputusan, tujuan, bahkan lelucon yang hanya Anda berdua mengerti. Tanpa kehadiran bersama itu, peran Anda bergeser. Anda bukan lagi pengasuh, pasangan, atau pasangan dengan cara yang sama seperti Anda dulu. Dan bukan berarti cinta Anda menghilang. Itu tidak pernah hilang. Tetapi struktur tempatnya hidup telah berubah selamanya. Tahap kesedihan ini tidak sering dibahas. Tetapi ini adalah salah satu yang paling penting. Ini tentang pekerjaan yang lambat dan hening dalam membangun kembali rasa diri Anda. Bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai evolusi. Ini memungkinkan diri Anda untuk bertanya, apa yang saya nikmati sekarang? Seperti apa kedamaian bagi saya? Apa yang saya inginkan dari tahun-tahun berikutnya ini? Bahkan jika itu terlihat berbeda dari apa yang saya bayangkan, Anda diizinkan untuk berubah. Anda diizinkan untuk tumbuh. Anda diizinkan untuk menjadi seseorang yang baru, bahkan saat membawa kenangan tentang siapa Anda bersama. Membangun kembali identitas Anda tidak mengkhianati masa lalu. Itu menghormatinya dengan melanjutkan ke depan dengan niat. Mungkin itu berarti bergabung dengan sebuah kelompok. Mungkin itu berarti bepergian ke suatu tempat yang selalu Anda impikan. Mungkin itu berarti membaca jenis buku baru, membuat teman baru, atau hanya belajar bagaimana menjadi puas dalam kebersamaan Anda sendiri. Ini bukanlah pengganti cinta. Mereka adalah respons terhadap kehidupan. Anda tidak harus mencari tahu semuanya sekaligus. Faktanya, Anda tidak akan. Identitas setelah kehilangan adalah sesuatu yang Anda temukan inci demi inci, hari demi hari. Tetapi setiap langkah kecil, setiap kebiasaan baru, setiap rasa ingin tahu yang kecil adalah bagian dari merebut kembali cerita Anda. Anda tidak hanya siapa Anda dengan pasangan Anda. Anda juga siapa Anda menjadi tanpa mereka.
Dan versi diri Anda itu layak mendapatkan perawatan, perhatian, dan cinta yang sama banyaknya seperti yang sebelumnya. Kesimpulannya, menghadapi kehilangan pasangan mengubah emosi, identitas, dan rutinitas Anda. Mulailah dengan langkah kecil, merasa kesedihan, menjangkau orang terdekat, mengatur dokumen, menjaga kesehatan, atau berjalan sebentar. Tidak ada waktu yang sempurna. Setiap langkah kecil adalah bagian dari penyembuhan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ingat, Anda tidak sendirian.